wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah kita berazizul ghafur, yang alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Sahabat kurma manis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di awalan bulan Ramadan, dan tidak terasa kita sudah menginjak bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kesucian, dan tidak ada lagi bulan yang penuh keberkahan dan kesucian kecuali bulan Ramadan. Karena tidak setiap hamba Allah, karena tidak setiap umat muslim bisa menginjak dan bisa menikmati bulan Ramadan, dan tidak setiap umat muslim dan hamba Allah yang sudah mendapati nikmat tersebut bisa mengulangnya kembali. Oleh karena itu, mari kita terapkan 4 kriteria pokok yang harus diterapkan pada bulan Ramadan. Sahabat kurma manis yang berbahagia, pada hakikatnya dan pada dasarnya kita harus melakukan ketakwaan, kita harus menerapkan ketakwaan. Inna akramakum illallahi atqakum, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Mengapa kita harus bertakwa? Karena bertakwa adalah modal dasar kita memunculkan 3 kriteria: muhasabah, muraqabah, dan mujahadah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah mengevaluasi diri atau mengintrospeksi diri. Apa kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Ramadan tahun sekarang kita harus lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Dan apa itu muraqabah? Muraqabah kita mendekati diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kekurangan kita? Dengan hal-hal kecil saja kita bisa menerapkan muraqabah. Contohnya, kita membaca Al-Quran setiap hari, kita berzikir setiap hari, kita mengingat Allah setiap hari. Itu kita secara garis besar kita sudah mengamalkan atau menerapkan muraqabah. Dan apa itu mujahadah? Mujahadah adalah berjuang, mempertahankan tren-tren positif atau hal-hal positif dan menjauhi tren-tren negatif, dan tidak menganggap enteng kesempatan bulan Ramadan. Mujahadah juga perlu dibaluti dengan konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten adalah mempertahankan hal-hal positif, mempertahankan hal-hal yang baik. Contohnya, kita melaksanakan ibadah taraweh dari awal sampai akhir, itu sudah termasuk konsisten. Dan konsisten, dan dibalik konsisten kita harus continuous. Apa itu continuous? Continuous adalah membentuk kurikulum kehidupan, kurikulum yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Dengan contoh kecil saja kita bisa melakukan continuous. Kita target membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, subuh sekian, duhur sekian, asyar sekian, maghrib sekian, dan isya pun sekian. Maka secara garis besar kita sudah melakukan continuous. Secara garis besar itu sudah terbentuk kurikulum dalam kehidupan. Kurikulum apa yang harus dilakukan pada Ramadan. Sahabat kurma manis pemirsa dimanapun Anda berada, selain kita harus menerapkan 4 kriteria tersebut, kita harus memperbanyak albirru, kebaikan. Apa itu kebaikan?
Kenapa kita harus menerapkan kebaikan di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan penuh keberkahan, penuh ampunan, dan penuh kesucian. Maka selayaknya dan semampunya kita harus menerapkan albirru, kebaikan. Dan bukan hanya 4 kriteria dan albirru yang harus kita terapkan, tetapi yang harus kita terapkan, kita harus ingat pada kewajiban kita. Kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, di sana masih ada la'allakum tattaqun. Berarti secara garis besar, berarti secara fenomena, la'allakum tattaqun, kita perlu bertakwa. Kita melakukan 3 kriteria, muhasabah, muraqabah, dan mujahadah, perlu ketakwaan. Kita melakukan albirru, kebaikan, perlu ketakwaan. Kita melakukan puasa pun perlu ketakwaan. La'allakum tattaqun, bertakwalah, ayo bertakwalah. Mari kita isi Ramadan kita dengan penuh ketakwaan, karena ketakwaan adalah modal dasar munculnya sebuah kebaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Undur maqala wala tangdur maqala. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi lihat apa yang dibicarakan. Saya tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.